البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari bab salatil Jum'ah. Setelah kita murajaah, tinggal kita mengoreksi hasil imtihan di waktu yang lain. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab salatil Idain. Bab terkait tentang hukum-hukum seputar salat Id yang dua, yaitu salat dua hari raya. Yang dimaksud dengan al-Idain yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Dan dua hari raya ini, akhwan, hari raya yang ditetapkan di dalam syariat kita, yang bertepatan dengan munasabah dari dua ibadah yang agung. Idul Fitr itu ditetapkan setelah sempurna kaum muslimin dari menunaikan puasa Ramadan. Sedangkan Idul Adha di pertengahan kewajiban untuk berhaji dan di akhir 10 awal bulan Zulhijjah. Dan ini merupakan bentuk bagusnya syariat Islam dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum muslimin setelah menunaikan ibadah yang agung, yaitu beribadah di bulan Ramadan, kemudian bersemangat di 10 awal Dzulhijjah, kemudian setelahnya ditutup dengan disyariatkannya untuk kita bergembira, menunjukkan kegembiraan dan keriangan. Disunahkan untuk memperluas dari sisi makan dan minum. Nah, yang ini merupakan syiar dari syiar-syiar agama. Nah, dan Id hari raya, akhwan, nah, dinamakan dengan Id li'annahu ya'udu wa yatakarrar. Nah, karena apa? Kembali dan terulang-ulang. Makanya setiap suatu perayaan yang suatu kaum mengulanginya dengan interval tertentu, baik itu bulanankah atau tahunankah yang mereka merayakan padanya, maka itu mereka telah menjadikannya sebagai Id. Taib. Dan Id di dalam Islam kembalinya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan berdasarkan ketetapan masing-masing dari umat di setiap mendapati hari-hari yang bersejarah kemudian dibuat Id.
Tidak demikian. Tapi kembalinya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari-hari raya dalam Islam hanya ada 5. Itu yang pertama Idul Fitri. Kemudian yang kedua Idul Adha. Kemudian 1 hari sebelumnya yaitu hari Arafah. Dan 3 hari setelahnya yaitu Ayyamut Tasyrik. Ini sebagian ulama menghitung sebagai id-id tersendiri, sehingga dihitung 3. Hari Arafah, hari tanggal 10 yaitu Idul Adha, dan hari-hari tasyrik yang 3. Berarti 3 jenis id. Namun sebagian ulama akhwan, mereka menggabungkan menjadi 1, bahwasanya itu adalah hari-hari Idul Adha. Nah, itu masih pada rangkaian perayaan hari raya besar. Sehingga mereka menghitung hari raya kaum muslimin ya cuma 3, Idul Fitr, Idul Adha, dan Idul Usbu', hari raya setiap pekan, yaitu hari Jumat. Sehingga tidak perlu bingung, ada yang menghitung cuma 3 dengan hitungan tadi, Idul Fitr, Idul Adha, dan apa? Yahya? Hari Jum'ah, yang merupakan hari raya setiap pekan. Adapun yang menghitungnya menjadi 5, maka dengan memerinci untuk Idul Adha, nah, yaitu 1 hari sebelumnya, yaitu hari Arafah, dihitung id tersendiri. Kemudian 3 hari setelah Idul Adha juga dihitung id tersendiri. Taib. Dalil untuk masing-masing id tersebut tentang tetapnya Idul Fitr sebagai hari raya kaum muslimin, maka ini sangat jelas. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yaumani yal'abuna fihima fil jahiliyah. Nabi tiba di Madinah dan mereka memiliki 2 hari yang mereka bermain-main padanya di masa jahiliyah. Ini hari raya. Mereka merayakan, ada perayaan yang terus-menerus dijaga semenjak jahiliyah. Ketika Nabi tiba di Madinah, qal innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yauman nahar. Sungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian sesuatu yang lebih bagus dari keduanya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Nahar, hari raya penyembelihan kurban. Yang Idul Fitr jatuh pada tanggal berapa? Indak ya Akmal? Nah, Idul Fitr tanggal 1 Syawal, setelah sempurna dari puasa Ramadan. Kemudian Idul Adha jatuh tanggal berapa? Indak Yusuf? Nah, 10 Dzulhijjah. Adapun dalil untuk hari tasyrik dan hari-hari tasyrik dan hari Arafah, itu dikatakan sebagai Id adalah hadis Uqbah bin Amir. Tadi hadis Anas dalam riwayat Ahmad, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Albani. Adapun hadis Uqbah bin Amir, lafadznya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Ini mudah dihafal. Taib. Yaumu Arafah wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriqi iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah
Dan hari Nahar serta hari-hari tasyrik adalah hari raya kita, wahai orang-orang Islam. Dan itu adalah hari raya untuk makan dan minum, yaitu hari-hari untuk seorang memperluas bagi diri dan keluarganya terkait hal ini. Walaupun setiap hari makan dan minum, tapi di situ disunahkan untuk memperluas. Nah, yang biasa tempe, ya mungkin hari itu makan masakan yang istimewa sesuai dengan kemampuan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Disahihkan oleh Syekh Muqbil juga rahimahullahu ta'ala. Kemudian tentang Idul Usbu', hari raya pekanan, yaitu hari apa itu, Hamzah? Hari Jumat. Disebut sebagai hari raya berdasarkan hadits Abi Hurairah dalam Sunan Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan. Faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'un. Siapa saja yang atau sungguh telah bergabung pada hari kalian ini dua hari raya, maka siapa saja yang ingin penunaian hari raya, hari Id itu cukup dari menunaikan hari Jum'ah. Berarti kalau sudah ikut salat Id, maka tidak perlu salat Jum'ah, itu boleh. Enggak berangkat salat Jum'ah boleh. Tapi Nabi mengatakan wa inna mujammi'un, dan sungguhnya kami akan menunaikan salat Jum'ah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi tetap menegakkan Jum'ah walaupun orang-orang diberi izin. Diberi izin, terutama yang jauh-jauh, tidak mengapa tidak menghadiri Jum'ah. Hadis sahih bi majmu'i turuqih. Sahih berdasarkan gabungan jalan-jalan yang ada, sebagaimana telah mensahihkannya Syekh Albani rahimahullah. Ini berarti kita telah ketahui 5 hari raya di dalam Islam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan hari raya bagi kaum muslimin selain itu. Taib. Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengatakan, lianna Allah ta'ala lam yaj'al lahum 'aidan ghaira ma dzakarna wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wala khilafa baina ahli al-islam fi dzalik. Jadi hari raya kaum muslimin ya hanya 5 ini saja. Dikarenakan Allah tidak menjadikan untuk mereka hari raya selain yang telah kami sebutkan tadi. Idul Fitr, Idul Adha, hari Arafah, hari-hari tasyrik, dan hari Jum'ah. Dan tidak ada khilaf di antara ahli Islam tentang hal tersebut. Lalu bagaimana dengan hari raya selain itu? Maka berarti hari-hari raya selain itu adalah perkara yang muhdats, perkara bid'ah, tidak ada asalnya di dalam syariat ini. Dan para imam telah menegaskan tentang hal tersebut. Di antaranya kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagus ikhwan, ketika menyebutkan siapa saja yang mengambil musim-musim tertentu, seperti sebagian malam bulan Rabiul Awal sebagai malam Maulid atau malam Rajabiyah, atau pada tanggal 8 atau tanggal 18 Dzulhijjah. 18 Dzulhijjah ini dirayakan lagi setelah selesai dari hari tasyrik. Kemudian nambah lagi tanggal 18 Dzulhijjah atau awal Jum'ah di bulan Rajab dan yang lainnya.
kata beliau, fa innaha minal bid'ah allati lam yastahibbaha as-salafu wa lam yaf'aluha. Sungguhnya demikian itu termasuk bid'ah-bid'ah yang para salaf tidak menyukainya dan tidak melakukannya. Nah, berarti cukup bagi kaum muslimin 5 hari raya tersebut. Tidak boleh menambahkan hari-hari raya tertentu yang mereka inginkan. Karena itu adalah tasyabbuh bil kufar, yang setiap mendapatkan momen tertentu mereka jadikan hari raya. Nah, ada hari raya ibu, hari raya bapak, hari raya buruh, hari raya. Nah, apa lagi? Nah, hari raya santri. Taib. Dan seterusnya, ini semuanya kebid'ahan-kebid'ahan di dalam agama. Padahal seandainya mencukupkan dengan 5 tadi, maka lebih bagus bagi kaum muslimin. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil khuruji ilaiha hatta al-awatiqi wal hayd wal huyyad yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin wa ya'tazil al-huyyadul musalla. Nabi SAW memerintahkan kepada manusia untuk keluar menghadiri salat Aidain, Idul Fitr maupun Idul Adha. Sampai-sampai awatik, demikian pula wanita-wanita yang haid, mereka diperintahkan untuk keluar demi menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Dan diperintahkan untuk wanita-wanita yang haid menjauhi tempat salat. Hadis muttafaqun alaih yang disebutkan secara makna oleh Imam Sa'di rahimahullah dari hadis Ummu Atiyah dalam Sahihain. Perhatikan dulu catatan kaki. Wa fil hadits hathun li jami'il muslimin 'ala al-khuruj lil 'id. Pada hadits ini terdapat dorongan kepada keseluruhan kaum muslimin untuk keluar menghadiri salat Id. Hatta man la tasihhus salatu minhu. Sampai-sampai orang-orang yang tidak sah. Nah, orang-orang yang tidak sah salat, nah, apabila dia melakukannya. Seperti siapa yang tidak sah salatnya? Ada wanita yang sedang haid, dia tidak boleh sholat, dan kalau melakukan sholat tidak sah, bahkan berdosa. Kal huyyad jamak dari haid, seperti wanita-wanita yang sedang haid. Taib, kal huyyad. Wa innama yahdurna majma'al muslimin wa yasma'na al-khutbah. Hanyalah mereka diperintahkan untuk keluar untuk apa? Menghadiri perkumpulan kaum muslimin. Padahal asalnya akhwan, wanita itu apa? Bukan orang-orang yang dianjurkan untuk ikut dalam perkumpulan-perkumpulan. Tapi ketika Id, mereka betul-betul dianjurkan dengan sangat agar keluar menghadiri perkumpulan tersebut. Wa yasma'na al-khutbah, dan mendengarkan khutbah. Cuman bedanya wa ya'tazilnal musalla wa yajlisna khalfa musallan nisa. Tapi apa? Wanita-wanita yang sedang haid ini memisahkan diri dari tempat salat dan duduk di belakang tempat salatnya para wanita. Maksudnya mereka tidak berada di barisan shaf agar tidak memutuskan shaf, karena mereka tidak ikut salat. Baik. Nah, sekarang apa makna awatik? Wal awatik jam'u atikin.
Wa hiya al-jariyah allati lam tatazawwaj. Yang dimaksud dengan atik yaitu gadis yang belum menikah. Wal ghalibu anna al-awatiqa la yakhrujna illa lil umuril muhimmah, dan mayoritasnya wanita atau gadis-gadis perawan ini yang belum menikah, mereka itu tidak keluar kecuali untuk perkara-perkara penting. Ini pada masa dulu ya kawan, ketika keislaman masih dijunjung tinggi dan ada oleh para muslimah betul-betul masih dijunjung tinggi. Adapun sekarang, nah, tidak ada bedanya. Yang gadis, perawan dengan janda semuanya berseliweran di mana-mana. Taib. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan ini juga berarti bimbingan bagi para akhwat. Nah, bahwasanya mereka tidak keluar kecuali untuk perkara-perkara penting. Nah, seperti untuk belajar, itu pun harus memperhatikan keamanan dari fitnah, dan untuk hajah-hajah yang memang dibutuhkan. Dan setelah itu tempat mereka adalah di rumah. Qala wa qad istadalla al-Hanafiyyah bihadzal hadits ala anna salat al-'id fardhu 'ain. Nah, kemudian di sini beliau memaparkan sedikit tentang khilaf terkait masalah hukum salat Id. Nah, karena memang terjadi khilaf tentang hukum salat Id, apakah sekedar sunnah ataukah sampai tingkatan wajib. Di antara yang berpendapat tentang wajibnya adalah apa? Adalah Hanabilah, para penganut mazhab Imam Ahmad. Tayyib. Demikian pula disebutkan di sini Hanafiyah. Nah, taib, penganut mazhab Abu Hanifah. Dikatakan wa qad istadalla al-Hanafiyyatu bi hadzal hadits ala anna salat al-'id fardhu 'ain. Nah, al-Hanafiyah berdalil dengan hadis ini bahwasanya salat Id itu fardhu 'ain. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Taimiyah kama fil fatawa, dan berpendapat tentang fardu ainnya salat Id juga Ibnu Taimiyah dalam fatwa beliau. Nah, wa Syekh As-Sa'di kama fil Ikhtiyarat Al-Jaliyah, juga Imam As-Sa'di rahimahullah. Juga masyayikh kita akhwan secara umum, mereka apa? Mereka merajihkan bahwasanya hukum salat Id adalah fardu ain. Dan ini juga penegasan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, beliau mengatakan dalam Mukhtasar, man wajaba alaihi hudurul jum'ati wajaba alaihi hudurul idain. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa saja yang wajib menghadiri Jum'ah, maka wajib pula atasnya untuk menghadiri 2 salat Id. Berarti yang berpendapat tentang wajibnya akhwan yaitu Imam Syafi'i, demikian pula Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala.
Baik. Kemudian kita selesaikan ta'liq di sini. Wa dhahaba ilaihi Ibnu Taimiyah wa Syekh As-Sa'di rahimahumullah. Wastadallu aidan biqaulihi ta'ala fashalli li rabbika wanhar. Dan mereka berdalil juga untuk wajibnya dengan ayat fashalli li rabbika wanhar. Cuman berdalilan dengan ayat ini masih bisa dipatahkan oleh mereka-mereka yang mengatakan hanya sekadar sunnah. Karena sebagaimana berkorban itu sunnah, demikian pula salat idnya sunnah. Cuman dalil yang paling kuat adalah hadits Ummu Atiyah. Kemudian menguatkan hal tersebut juga wa bi mudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin 'alaiha. Dan juga dengan mudawamahnya Nabi, terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin atas hal tersebut. Baik. Faqala al-Hanabilah innaha fardu kifayah. Dan para pengikut mazhab Imam Ahmad mengatakan itu adalah fardu kifayah. Walaupun ikhwan Imam Ahmad sendiri pada salah satu pendapatnya sejalan dengan pendapat awal tadi, fardu ain. Baik. Wa dhahaba al-Malikiyah wa Syafi'iyah ila annaha sunnah. Dan ini yang mengherankan terkait madhab Syafi'iyah setelah kita tadi mendengar penuturan dari Imam Syafi'i sendiri dalam Mukhtasar. Beliau tegaskan man wajaba alaihi al-jum'ah atau man wajaba alaihi hudurul jum'ah wajaba alaihi hudurul idain. Ini tegas dari Imam Syafi'i tentang wajibnya. Adapun yang masyhur dari kalangan madhab yang menisbahkan kepada beliau menyatakan sunnahnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tentang orang-orang yang tidak mengatakan wajib, kata beliau wa qulu man qala la tajibu fi ghayatil bu'di. Pendapat orang yang mengatakan bahwasanya salat Id itu tidak wajib itu sangat jauh. Kenapa? Fa innaha min a'dhami sya'airil Islam wan nasu yajtami'una laha a'dhamu minal jum'ah. Karena itu termasuk seagung-agung syiar Islam dan manusia berkumpul untuk menunaikan Id ini lebih besar perkumpulannya dari hari Jumat. Baik. Dan bahkan sebagian ulama menegaskan tentang wajibnya juga bagi para wanita. Berdasarkan zahir dari hadits Ummi Atiyah, Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan waqad yastaghribul ba'du al-qaula bi masyru'iyyati khurujin nisa'i ilal musalla li salatil 'idain. Falya'lam anna hadha huwa al-haqqu alladhi la raiba fihi li kathratil ahaditsil waridati fi dhalik. وحسبنا الآن حديث أم عطية المتقدم فإنه ليس دليلا على المشروعية فقط بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به والأصل في الأمر الوجوب. Syalbani mengatakan terkadang sebagian merasa aneh tentang disyariatkannya keluar bagi para wanita menuju ke musalla Id. Maka hendaknya dia tahu bahwa ini merupakan perkara yang hak yang tidak ada keraguan padanya dikarenakan banyaknya hadis yang datang. Dan cukup bagi kita sekarang hadis Ummu Atiyah karena tidak ada dalil. Karena hadis tersebut bukan hanya sekedar dalil tentang disyariatkannya keluar, tapi bahkan tentang wajibnya keluar atas mereka menuju salat Id, menuju musalla Id berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah menunjukkan wajib. Baik. Dan di antara yang menguatkan hal ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abi Bakar As-Siddiq
bahwasanya beliau mengatakan haqqun ala kulli dzati nitaqin al-khuruja ilal aidain, dan sanadnya sahih. Haqqun ala kulli dzati nitaqin al-khuruja ilal aidain, wajib atas setiap orang yang dzatu nitaq, yaitu yang memiliki apa? Memiliki kain penutup bagian bawah. Maksudnya para wanita untuk keluar menuju salat Id. Dan tentang wajibnya ini dikuatkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala dalam Subulus Salam. Demikian pula Imam Syaukani dan Siddiq Hasan Khan. Dan itu zahir dari kalam Ibnu Hazm serta Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Baik. Adapun jumhur ulama ikhwan, mereka menyatakan sunnahnya, dan sharif bagi mereka yaitu keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna khairul lahun. Ini terkait para wanita. Jadi terkait para wanita, maka jumhur mengatakan sunnahnya untuk keluar. Kalau ditanya apa sharif yang memalingkan dari perintah pada hadits Ummi Atiyah, keumuman hadits wa buyutuhunna khairul lahun, dan rumah-rumah mereka itu lebih bagus bagi mereka. Taib. Ini terkait tentang hukum salat Id itu sendiri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.